Pemirsa semuanya, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bilangan ya. Sekarang kita menginjak ke materi urut-urutan bilangan ya. Perhatikan berikut ini. Jadi uraian sekelas dari diagram bilangan yang sudah kita buat sebelumnya itu seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ini adalah bilangan asli. Bilangan asli meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dengan menggunakan himpunan, bilangan asli dapat ditulis dengan ini A sama dengan ini maksudnya ini A yang ini ya, ini dihapus saja yang ini. A, huruf kapital A sama dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, 1, spasi, 2, spasi, 3, spasi, 4, spasi, 5, spasi, titik, sebanyak 3. Ini masnya dan seterusnya. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris aslinya N, natural number, ya ini. Jadi penamaan himpunan ini bisa kita ubah sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan yang paling tua yang pertama kali dikenal manusia ya, bilangan tertua. Ia ini menjadi bilangan-bilangan ini menjadi embrio dari bilangan-bilangan berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami secara mantap ya, secara mendalam bilangan asli. Karena dari bilangan asli nanti Anda banyak memunculkan bilangan-bilangan yang istimewa, diantaranya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu meliputi 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, dengan menggunakan himpunan, kita menyatakan dengan ini, OOD ganjil ya. Ini. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi untuk himpunan tetap ini satu huruf kapital, sama dengan kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Ini tiganya sebanyak ya, titiknya sebanyak 3 ini untuk menunjukkan dan seterusnya. Masih banyak lagi gitu ya. Jangan lupa koma dipisahkan oleh koma ya. Pada bilangan ini masih bilangan asli ya, muncul istilah bilangan ganjil. Nah, bilangan berikutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap meliputi 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan genap itu sesungguhnya pertama kali muncul ya di bilangan asli itu. Sama dengan bilangan ganjil, muncul pertama kali di bilangan asli. Sehingga ketika konsep dasar dari bilangan genap itu dimulai dari 2, itu tidak salah, memang ini pertama kali yang muncul konsepnya bilangan genap. Adapun konsep berikutnya tidak mulai dari 2 itu sudah konsep pengembangan. Nanti kita uraikan juga setelah ini ya, jangan khawatir, kita ikuti saja. Nah, terus kemudian berikutnya lagi untuk menyatakan himpunan. Nah, himpunan dinyatakan dengan satu huruf kapital E ini. 2, 4, 6, 8 itu bilangan genap ya. Terus bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki tepat atau hanya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya P adalah bilangan prima, maka P adalah bilangan asli yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan P saja. Gitu. Jadi faktornya ada 2. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Karena faktornya 1 ya hanya 1 saja. Nah, ada 1 faktor, padahal definisinya harus ada 2 faktor. Kan begitu. Tidak memenuhi bilangan prima 1 itu. Ya. Terus ini perlu diingat ya, satunya ini bukan bilangan prima ya. Ini tolong dihapus ini. 1 tidak termasuk bilangan prima ini ya. Ini salah ketik ya ini. Editnya masih kurang ya. Jadi satunya tidak termasuk bilangan prima ya. Jadi mulai 2 ini. 2, 3, 5, 7. Jadi 1 ini bukan bilangan prima. Karena faktor dari 1 ya hanya dia sendiri. Cuma 1 faktor. Kalau 2 ada 2 faktor, itu 1 dan 2. Ada 2 pembagi, itu 1 dan 2. 3 juga begitu, ada 1 dan 3. 5 pembaginya 1 dan 5. 7 pembaginya 1 dan 7. Begitu ya. Jadi satunya jangan dicantumkan ya. Ini
belum dihapus ini. Silakan dihapus sendiri ya, para pemirsa menghapus satu ini dari bilangan prima. Silakan satu ini dihapus dari bilangan prima ini. Ya. Ini untuk menyatakan himpunannya kita berikan satu huruf kapital P. Ya, satu huruf kapital P ini. Terus berikutnya lagi kita menginjak ke bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu bilangan asli yang selain bilangan satu dan bilangan prima. Jadi semua bilangan asli kecuali bilangan satu dan bilangan prima itu termasuk bilangan komposit. Saya ulangi lagi, semua bilangan asli kecuali satu dan bilangan prima adalah bilangan komposit. Itu. Nah, bilangan komposit meliputi ini 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya ini ya. Dengan menggunakan himpunan bilangan komposit dapat ditulis ini menggunakan bilangan himpunan ya, satu huruf kapital. Ini Anda bisa menggunakan huruf yang lain boleh ya. Mungkin misalnya apa? S boleh, S besar juga boleh. Oh, jadi S himpunan sebesar jangan, atau pakai T besar boleh ya, terserah ini, kesepakatan saja ini. Jangan lupa kurung kurung awal buka, kurung kurung awal tutup. Jangan lupa ini menunjukkan masih banyak lagi bilangan komposit ya. Berikutnya lagi kita menginjak ke bilangan cacah. Oh, bilangan ganjil. Oh, maksudnya ya, jadi bilangan cacah, saya ulang lagi, jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang pada bilangan cacah ini, jika muncul konsep bilangan ganjil ya, bilangan ganjilnya masih 1, 3, 5, 7, 9. Ya, masih tetap seperti di bilangan asli. Namun, ketika Anda melihat bilangan genap, tentu Anda akan melihat perubahan. Sedikit perubahannya itu sudah bermula dari 0. Semula ketika di bilangan asli, ya, ketika di bilangan asli bermula dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Begitu masuk ke bilangan cacah, konsep bilangan genap sudah berkembang. Ini konsep yang berkembang, gitu ya. Jadi 0 sudah masuk. Nanti pada bilangan bulat konsep bilangan genap juga berkembang lagi. Begitu, pemirsa. Nah, sekarang dengan menggunakan himpunan, kita menggunakan satu huruf kapital E, ini 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang pemirsa sudah mendapatkan wawasan bahwa bilangan genap itu bisa berkembang, bukan bisa memang berkembang konsep bilangan genap, mulai dari bilangan asli ke bilangan cacah, nanti sampai pada bilangan bulat, berkembang ya. Perhatikan saja pemirsa ya, tampilan berikutnya nanti. Nah, sekarang bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci meliputi ini ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi bilangan Fibonacci itu ya ini dimulai dari ini ya. 0, 1, terus 1. Dari mana 1 ini? Jadi ini dengan ini ditetapkan. 0 tambah 1 ada 1. Kemudian 1 tambah 1 ada 2. 2 tambah 1 ada 3. 3 tambah 2 ada 5. 5 tambah 3 ada 8. 8 tambah 5 ada 13 dan seterusnya. Dengan himpunan bilangan Fibonacci bisa ditulis seperti ini pemirsa. Nah, ini ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi ciri dari himpunan itu kita menghimpun bilangan tadi dengan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, itu saja. Jadi prinsip dari himpunan itu, penulisan himpunan itu sederhana. Pemirsa menghimpun bilangan-bilangan tadi itu ke dalam kurung kurawal ini ya. Jadi itu. Terus ini sama dengan B, kalau untuk menyatakan satu himpunan ya satu huruf kapital ini ya, ini notasi himpunan. Berikutnya bilangan bulat. Bilangan bulat.
Bilangan bulat meliputi ini. Nah, bilangan bulat ini perkembangan dari bilangan cacah ya. Semula bilangan cacah tidak ada negatif. Ya, sekarang muncul di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini perkembangan dari bilangan cacah menuju ke bulat. Sehingga sekarang menjadi bilangan bulat namanya ya. Jadi bilangan cacah berkembang gitu akhirnya melahirkan bilangan bulat. Seperti itu ya. Nah, semula cacahnya ini mulai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah hadir bersama-sama di sini yang menjadi bilangan bulat. Seringkali orang menyebut ini bilangan 0. Yang di sebelah kanan namanya bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bilangan bulat positif atau sering disebut bilangan asli. Terus yang di sebelah kiri 0 ini bilangan negatif. Ya, bilangan negatif atau bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Ini bilangan 0. Jadi terkadang orang membagi bilangan bulat ada tiga hal, yaitu hal pertama bilangan bulat positif, bilangan 0, bilangan bulat negatif. Nah, dengan himpunan sama, jadi pemirsa juga bisa menghimpun bilangan itu ini ya ke dalam kurung kurawal ini. Itu bilangan bulat. Sekarang pada bilangan bulat, konsep bilangan ganjil sudah berkembang. Perhatikan baik-baik, semula bilangan ganjil pada bilangan asli dan cacah masih mulai 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ilmuwan matematika sudah mulai mengembangkan ini ke negatif 1, negatif 3, negatif 5. Ini perkembangan dari konsep bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, ilmuwan matematika modern memberikan notasinya itu ini 2K plus 1, K-nya adalah bilangan bulat. Begitu, jadi 2K plus 1, K-nya bilangan bulat. Kalau K-nya 0 ya 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Kalau K-nya negatif 1 ya berarti 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah 1, negatif 1. Seperti itu. Ya. Jadi ini ketika dihimpun dengan kurung kurawal ini, ketika dihimpun dimasukkan ke dalam kurung kurawal ini, itu namanya himpunan bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, sekarang pemirsa juga bisa melihat bilangan genap pada bilangan bulat. Ini perkembangan bilangan genap pada bilangan bulat. Ya, meliputi berapa saja. Nah, semula di bilangan asli mulai 0, mulai 2, 4, 6, 8. Kemudian di bilangan cacah mulai 0, 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang di bilangan bulat, nah bilangan genap ini sudah berkembang ke kirinya ini ya. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8 dan seterusnya. Dengan menggunakan himpunan, nah, ini kita himpun semua bilangan ini, dimasukkan ke dalam kurung kurawal ini pemirsa, sehingga namanya himpunan bilangan genap. Anda bisa menyimpulkan dengan satu huruf kapital E atau ini dengan bahasa Indonesia J, boleh terserah. Berikutnya lagi perhatikan pemirsa bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini manusia kuno melahirkan bilangan pecahan masih sebatas bilangan positif. Jadi pecahan itu belum ada negatif ya, karena manusia kuno memecah benda-benda secara sama ukurannya, dengan ukuran yang sama, itu ya bendanya ada. Kalau negatif kan bendanya tidak ada, karena lahirnya pecahan itu dari benda objek-objek nyata, dari realitas manusia kuno itu begitu. Gitu loh. Nah, itu. Nah, belum ada negatif. Nah, bagaimana ada pecahan negatif? Lah, itu sudah berkembang. Untuk memunculkan supaya pecahan itu ada negatif, maka nanti dimunculkan bilangan yang baru. Nah, ini di sini masih sebatas positif ini. Bilangan ini ketika dihimpun di kurung kurawal ini namanya himpunan bilangan pecahan. Itu. Nah, sekarang bilangan rasional. Bilangan rasional ini perkembangan dari bilangan pecahan. Tuh. Ini untuk menaungi bahwa pecahan itu ada yang negatif gitu ya. Karena seiring perkembangan zaman gitu ya, berkembang pesat terus. Ilmuwan pun mendefinisikan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat.
A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0, yang ini tidak boleh 0. Ya. Bilangan rasional meliputi ini. Ini. Ketika ini dihimpun, apa yang terjadi? Ya kita himpun. Nah ini. Himpun. Namanya himpunan bilangan rasional. Kalau yang ini, pemirsa jangan mengatakan himpunan bilangan rasional. Salah, karena tidak ada penghimpunnya. Kalau yang ini pemirsa harus mengatakan himpunan bilangan rasional karena ada penghimpunnya, ada wadahnya. Siapa? Kurung kurawal ini. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Begitu pemirsa. Nah, berikutnya lagi ada bilangan irasional. Mengapa sih bilangan ini muncul? Para ilmuwan butuh bilangan irasional karena bilangan rasional masih belum mencukupi. Seiring perkembangan matematika, perkembangan kehidupan manusia, dan kebutuhan terapan matematika juga, maka muncullah bilangan irasional. Itu diciptakan ya. Semisal ini ya, negatif akar 2, negatif akar 3, logaritma 11, pi akar 2, dan seterusnya. Itu bilangan irasional. Karena bilangan ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Seperti bilangan rasional itu ya. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan A per B, A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 itu tidak bisa dinyatakan seperti itu. Ya. Dengan menggunakan himpunan bilangan rasional, nah ini ketika dihimpun, ini jangan sampai disebut himpunan bilangan rasional, salah pemirsa, ini bilangan-bilangan rasional. Karena belum diwadahi, kalau sudah diwadahi dengan kurung kurawal ini, buka dan kurung kurawal tutup, ini baru dikatakan himpunan bilangan irasional. Begitu pemirsa. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan real. Bilangan real ini meliputi bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan real ini meliputi bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya. Jadi ketika bilangan rasional dan irasional bersama-sama yang membentuk bilangan baru yaitu bilangan real. Nah, ini contoh bilangan real. Nah, ini. Nah, sekarang bisa ditulis ini dalam himpun. Jadi ketika ini jangan sampai disebut himpunan bilangan real, salah. Ini bilangan-bilangan real. Itu ya. Ini daftar bilangan-bilangan real. Nah, ketika pemirsa sudah menghimpun ini, diwadahi bilangan-bilangan ini, ya, dikurungi atau dihimpun, dikurungi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, itu namanya himpunan bilangan real. Itu pemirsa. Di luar bilangan real ada bilangan khayal. Pemirsa jangan heran, jangan kaget, ya jangan terkejut kalau bilangan juga ada yang khayal ya. Manusia itu kan suka berkhayal-khayal. Nah, tentu di matematika juga gitu ada khayalan ya. Ini sampai-sampai bilangan diberi nama bilangan khayal ini. Apakah ini benar hasil khayalan para ilmuwan masa lalu? Boleh juga, boleh ya, karena intuisi atau khayalan masa lalu dari para ilmuwan matematika juga menimbulkan ilmu baru itu ya. Boleh juga ya, walaupun dalam catatan ilmiah itu merupakan hasil dari khayalan, ya, imajinasi belaka ya. Tapi setidaknya khayalan-khayalan dari para ilmuwan kuno itu juga jauh lebih berbobot ya. Itu bilangan imajiner ya. Bilangan khayal atau bilangan imajiner. Bilangan imajiner mempunyai sifat, maksudnya mempunyai sifat I dikuadratkan sama dengan negatif 1. Jadi bilangan yang dikuadratkan itu menghasilkan negatif 1. Itu bilangan khayal atau bilangan imajiner. Ini Anda juga bisa mendapatkan bilangan imajiner ini ketika menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini x kuadrat plus 1, terus ini dibawa ke ini kedua ruas ditambah negatif 1 menjadi ini. Nah, atau bahasa cangkruan sehari-hari, ini plus 1 pindah ruas kanan menjadi negatif 1 begitu ya. Itu bukan bahasa matematika pemirsa, itu saya tunjukkan. Bahasa matematikanya adalah ruas kiri itu ini ruasnya, ini ruas kanan. Kedua ruas yaitu ruas kiri dan ruas kanan ditambah negatif 1, hasil ini menjadi ini. Kemudian kedua ruas diambil akarnya. Ini diambil akarnya menjadi X, diambil akarnya menjadi ini. Seperti itu imajiner ya. Contohnya akar negatif 1. Sekarang bilangan kompleks.
Bilangan kompleks ini meliputi bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan kompleks berbentuk A plus BI. A sama B-nya itu bilangan real. Ini bilangan real, bilangan real. I-nya ini yang bilangan imajiner, ya. Jangan lupa pemirsa. Jadi bilangan real dan bilangan khayal bersama-sama membentuk bilangan baru yaitu bilangan kompleks. Sekarang bagaimana kalau kasusnya ketika B-nya ini 0? Nah, ketika B-nya ini 0, tentu 0 kali I 0. A tambah 0 ya A. Nah, A ini bilangan real, berarti kasusnya bilangan kompleks berubah menjadi bilangan real ketika B-nya bernilai 0. Seperti itu pemirsa, ya. Terima kasih ya pemirsa. Saya cukupkan sekian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya.